Oke, jadi sekarang kita lihat kembali ke contoh soal. Jadi di contoh ini diperlihatkan sebuah sistem, tangki terbuka, di mana kalau tangki terbuka ini karena dianggap levelnya itu dekat dengan air laut, maka HA-nya itu adalah 33,9 ya, di sini di soal. Lalu kemudian HPP-nya 0,839 dari tabel. Lalu kemudian HF-nya ini biasanya harusnya Anda hitung kalau tidak ada, tetapi untuk supaya memudahkan karena ini hanyalah contoh soal, sudah diberikan HF-nya itu adalah 2. HF itu adalah rugi losses akibat dari gesekan yang terjadi di dalam sepanjang pipa ini. Sepanjang pipa lalu masuk ke dalam, sebelum masuk ke dalam mulut pompa. Lalu di sini dia berikan juga data HI-nya sama dengan 2. Ya, HI-nya sama dengan 2. Tinggal HS-nya, di sini HS-nya ada 2. Ya. Ketika full tangkinya HS-nya itu 15 feet. Ini semua satuannya dalam feet, ya, satuannya dalam kaki atau feet. Nah, ketika misalnya airnya kurang di bawah, HS-nya cuma 6, ya, HS-nya cuma 6. Yang saya sebut tadi bahwa HS itu meskipun disebut sebagai statis, bisa saja dia berubah karena misalnya suplai air yang masuk ke dalam tangki misalnya lebih rendah dari kapasitas air yang dipompa oleh sistem, ya, kapasitas air yang dipompa oleh sistem, ya. Nah, kita mau hitung berapa NPSH dari kedua skenario, ya, NPSHA dari kedua skenario. Yang pertama itu kalau HS-nya 15, yang kedua kalau HS-nya sama dengan 6. Kalau yang lainnya kebetulan sama, ya, HA-nya karena tidak ada perubahan tekanan di dalam tangki sama terus. Temperatur fluida juga tidak ada perubahan temperatur sehingga sama HPP-nya, lalu kemudian HF-nya juga kecepatan air yang mengalir di dalam tangki juga sama, ya, volume air yang keluar dari pompa sama, tidak ada perubahan pipanya tidak diubah-ubah, lalu kemudian HI-nya juga ini tergantung dari konstruksi pompa sama, jadi yang berbeda cuma HS-nya. Anda tinggal, nah, kalau kita mau menghitung berapa NPSHA pada sistem ini, jadi ingat NPSHA itu sekali lagi adalah area mulai dari tangki air, mulai dari air sampai permukaan air hingga masuk ke dalam suction dari pompa, ya, itu yang dihitung. Setelah pompa itu akan kita hitung kemudian, ya. Baik, HA kita masukkan nilainya, lalu kemudian nilai HS, ya, lalu kemudian nilai HS untuk yang pertama dulu nilai HS-nya itu bernilai 15, ya, plus 15 karena dia berada di atas pompa, ya. Lalu kemudian HPP ini diperoleh dari tabel karena dia karena airnya memiliki temperatur 70 derajat Fahrenheit, ya. Maka HPP-nya itu adalah 0,839 feet. Lalu kemudian jadi di sini sudah perlihatkan, ya, HA sudah ada, ya. Lalu kemudian HS, HPP dalam hal ini minus, lalu HF-nya itu adalah losses yang terjadi di pipa maupun minor losses, ya, jadi losses yang terjadi di pipa maupun pada elbow dan semuanya, semua bagian-bagian pada daerah sebelum pompa. Lalu head karena gesekan, ya, head losses karena gesekan, lalu HI ini karena untuk contoh yang saya perlihatkan ini HI dibuat tersendiri meskipun pada dasarnya Anda bisa gabungkan HF dengan HI. HI ini adalah head pada inlet pompa diberikan 2 feet. Sehingga kemudian kalau Anda masukkan nilainya, maka diperoleh nilai NPSHA adalah 44,061 feet. Bagaimana kemudian kalau misalnya HS-nya permukaan air turun sehingga kemudian sampai pada HS sama dengan 6. HS yang kedua sama dengan 6. Tinggal dimasukkan angka-angka yang sebelumnya sama selain HS-nya yang kedua berubah menjadi plus 6 saja karena sekarang level air sudah turun mendekati permukaan bagian bawah dari tangki sehingga kemudian akan diperoleh bahwa
nilai MPSH-nya sekarang turun menjadi 35,061 nilai MPSHA. Dari sini kelihatan bahwa nilai MPSHA akan turun seiring dengan turunnya permukaan air di tangki. Sehingga kemudian hal ini harus Anda pertimbangkan nantinya kalau Anda mendesain sebuah sistem lalu Anda ingin menetapkan berapa MPSHA pompa untuk kemudian dibandingkan dengan MPSHR pompa yang diberikan oleh data yang diberikan oleh produsen pompa, di mana Anda harus memastikan bahwa MPSHA ini cukup tinggi, lebih dari NPSHR. Oke.